Oke, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lusoto Den Siregar. Saya dari kelas 321 MNR dengan nomor NIM 1211630. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban dari sebuah soal yang dituju untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa yang diampu oleh Bapak dosen Wijenarko Agus Wibowo, SE, MS. Untuk soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan mengenai unsur desain jasa. Yang pertama itu ada konsep layanan atau service konsep, di mana konsep layanan merujuk pada ide dasar atau konsep inti dari jasa yang ditawarkan. Ini mencakup nilai-nilai, manfaat, dan fitur yang membedakan jasa tersebut dari yang lain. Yang kedua, interaksi pelanggan atau customer interaction, di mana desain jasa harus memperhitungkan cara pelanggan berinteraksi dengan penyedia layanan. Ini melibatkan semua titik kontak antara pelanggan dan penyedia layanan, baik itu melalui staf, teknologi, atau saluran lainnya. Yang ketiga itu ada bukti fisik atau physical evidence, di mana faktor ini mencakup elemen-elemen fisik yang dapat dirasakan oleh pelanggan seperti lingkungan fisik, peralatan, dan materi promosi. Bukti fisik dapat memberikan kesan langsung tentang kualitas dan nilai jasa. Dan yang keempat ada proses layanan atau service proses, di mana proses layanan mencakup serangkaian langkah atau kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan jasa kepada pelanggan, desain proses yang efisien dan efektif untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kemampuan karyawan atau employee capability. Kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan memainkan peran krusial dalam desain jasa. Pelatihan yang baik dan penempatan karyawan yang tepat dapat meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial atau social responsibility, di mana penyedia layanan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka. Tanggung jawab sosial dapat mencakup aspek keberlanjutan, etika bisnis, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Selanjutnya ada harga dan nilai atau price and value. Desain jasa juga mencakup strategi penetapan harga yang tepat dan menciptakan nilai yang sesuai dengan harga yang dibayarkan pelanggan. Persepsi nilai yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada komunikasi atau communication, di mana komunikasi efektif tentang jasa yang ditawarkan, nilai-nilai perusahaan, dan informasi penting lainnya sangat penting. Ini mencakup komunikasi melalui iklan, promosi, situs web, dan berbagai saluran lainnya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, dalam rancangan desain sistem jasa, apakah perlu dipisahkan antara high contact operation dan non contact operation? Jelaskan. Dalam rancangan desain sistem jasa, pemisahan antara high contact operation atau operasi kontak tinggi dan non contact operation atau operasi non kontak dapat menjadi pertimbangan yang penting, tergantung pada jenis jasa yang disediakan. Pemisahan ini mencerminkan sejauh mana pelanggan berinteraksi langsung dengan penyedia jasa selama proses menyedia layanan. Contoh, high contact operation merujuk pada jenis layanan di mana interaksi langsung antara penyedia layanan dan pelanggan memiliki peran yang sangat penting dalam penyedia layanan. Untuk contohnya ini ada pelayanan kesehatan, perawatan pribadi, restoran, hotel, atau konsultasi langsung oleh profesional seperti ahli keuangan atau konsultan manajemen. Non kontak operation melibatkan layanan di mana pelanggan memiliki sedikit atau tanpa interaksi langsung dengan penyedia layanan selama penyedia layanan. Contoh, layanan online, transaksi perbankan elektronik, atau pembelian barang melalui e-commerce. Selanjutnya adalah alasan pemisahan. Karakteristik pelanggan. Pelanggan dalam operasi kontak tinggi mungkin memiliki preferensi dan harapan yang berbeda dibandingkan dengan pelanggan dalam operasi non kontak. Oleh karena itu, desain sistem perlu disesuaikan dengan karakteristik pelanggan tersebut. Selanjutnya ada tingkat personalisasi. High contact operation mungkin memerlukan tingkat personalisasi yang lebih tinggi dalam memberikan layanan. Sementara non contact operation dapat lebih difokuskan pada otomatis dan efisiensi proses. Selanjutnya ada manajemen interaksi. Manajemen interaksi pelanggan. Dalam operasi kontak tinggi, manajemen interaksi pelanggan dapat menjadi fokus utama. Sementara dalam operasi non kontak, perhatian lebih diberikan pada efisiensi dan keamanan teknologi informasi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Sebutkan 10 dimensi pokok kualitas jasa dan berikan penjelasan. Model dimensi kualitas jasa yang terkenal adalah SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zetham, dan Berry. Berikut adalah 10 dimensi pokok kualitas jasa dalam model SERVQUAL beserta penjelasannya.
Yang pertama ada tangibles atau bukti fisik, mengacu pada penampilan fisik dari fasilitas personel, peralatan, dan komunikasi visual. Bukti fisik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas layanan. Yang selanjutnya ada reliability atau keandalan, merupakan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan layanan yang dapat diandalkan, akurat, dan sesuai dengan janji yang diberikan. Keandalan menciptakan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya adalah responsiveness atau responsif, menunjukkan seberapa cepat penyedia layanan merespon kebutuhan dan permintaan pelanggan. Atas responsivitas yang baik menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Asuransi atau jaminan berkaitan dengan kemampuan karyawan dalam memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada pelanggan melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang profesional. Selanjutnya ada empati, menunjukkan kemampuan penyedia layanan untuk memahami dan merespon kebutuhan emosional pelanggan. Peningkatan tingkat empati dapat meningkatkan hubungan pelanggan. Selanjutnya ada keamanan atau security, mengacu pada perlindungan fisik dan finansial yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pelanggan. Keamanan menciptakan rasa aman dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada aksesibilitas atau accessibility, menunjukkan kemudahan bagi pelanggan untuk mengakses layanan. Faktor-faktor seperti lokasi, waktu, operasional, dan ketersediaan layanan dapat mempengaruhi aksesibilitas. Selanjutnya ada komunikasi atau communication, berkaitan dengan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas dan relevan kepada pelanggan. Komunikasi yang efektif membantu membangun pemahaman dan kepercayaan. Selanjutnya ada keberlanjutan atau credibility, menilai sejauh mana pelanggan percaya pada reputasi dan integritas penyedia layanan. Keberlanjutan menciptakan dasar kepercayaan jangka panjang. Selanjutnya juga ada tanggung jawab sosial atau social responsibility, mengukur sejauh mana penyedia layanan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka. Pertanggungjawaban sosial dapat meningkatkan persepsi positif pelanggan terhadap perusahaan. Yang nomor 4, untuk kita soal ke nomor 4, dasar dalam melakukan segmentasi pasar terbagi atas dasar geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Dan berikan contoh dan jelaskan klasifikasi apa saja yang dapat dibuat berdasarkan demografis dan psikografis dari sebuah produk jasa. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan demografis. Yang pertama itu ada usia, membagi pasar menjadi kelompok usia seperti remaja, dewasa, muda, atau lansia. Selanjutnya ada pendapatan, membagi pasar berdasarkan tingkat pendapatan seperti pendapatan rendah, menengah, atau tinggi. Selanjutnya ada geografi atau geografi, membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara atau wilayah tertentu. Yang kedua ada klasifikasi berdasarkan psikografis, di mana yang pertama itu ada gaya hidup, memisahkan pasar berdasarkan gaya hidup, minat, dan kegiatan. Selanjutnya sikap dan nilai, membagi pasar berdasarkan sikap, nilai, dan keyakinan konsumen. Selanjutnya pengalaman liburan atau mengklasifikasikan konsumen berdasarkan preferensi pengalaman perjalanan. Pentingnya memahami kedua jenis segmentasi ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan serupa, sehingga perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan memenuhi harapan serta preferensi konsumen dalam menyediakan layanan jasa. Segmentasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pesan pemasaran, menyusun produk yang lebih sesuai, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 5. Segmentasi pasar seringkali digunakan untuk membidik pasar konsumen. Langkah segmentasi pasar memberikan banyak dampak positif bagi komunikasi pemasaran kepada konsumen. Jelaskan kelemahan dari segmentasi pasar. Yang pertama ada over segmentation, yaitu terlalu banyak segmentasi dapat menyebabkan over segmentation, di mana pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok yang sangat kecil dan spesifik. Ini dapat menyulitkan perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efisien untuk setiap segmen kecil dan seringkali tidak praktis. Yang kedua ya biaya tinggi. Proses segmentasi dan penargetan pasar memerlukan sumber daya dan biaya yang signifikan. Perusahaan perlu menghabiskan waktu dan uang untuk mengumpulkan data, menganalisis pasar, dan mengembangkan strategi pemasar yang sesuai untuk setiap segmen. Selanjutnya ada kesulitan dalam identifikasi variabel yang tepat. Menemukan variabel segmentasi yang relevan dan dapat diukur dengan akurat dapat menjadi tantangan. Jika variabel yang dipilih tidak sepenuhnya mencerminkan perbedaan dalam kebutuhan atau perilaku konsumen, segmentasi mungkin tidak efektif. Selanjutnya ada perubahan dalam preferensi pelanggan. Preferensi dan perilaku konsumen dapat berubah seiring waktu, dan segmentasi yang efektif hari ini mungkin tidak lagi relevan di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus memonitor
dan menyesuaikan strategi segmentasi mereka. Selanjutnya ada mengabaikan segmentasi psikografis. Fokus terlalu banyak pada variabel demografis atau geografis saja dapat menyebabkan perusahaan mengabaikan aspek psikografis, seperti nilai-nilai, sikap, dan gaya hidup yang juga penting dalam memahami perilaku konsumen. Selanjutnya ada risiko stereotip. Segmentasi dapat mengarah pada stereotip tertentu terhadap kelompok konsumen. Ini dapat berujung pada penilaian yang keliru dan mungkin merugikan bagi perusahaan jika tidak dikelola dengan bijak. Dan selanjutnya ada kompleksitas manajemen. Mengelola beberapa segmen pasar dengan kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dapat menjadi kompleks. Perusahaan perlu memastikan bahwa operasional mereka dapat menangani kebutuhan setiap segmen tanpa mengorbankan efisiensi. Ini ada pertanyaan di nomor 6. Berikan penjelasan Anda kaitan brand positioning dan produk life cycle. Yang pertama itu ada strategi positioning yang dinamis. Kaitan utama antara brand positioning dan produk life cycle adalah bahwa strategi positioning perlu dinamis dan dapat disesuaikan seiring perubahan siklus hidup produk. Perusahaan perlu memahami di mana produk berada dalam siklus hidupnya dan menyesuaikan brand positioning sesuai dengan tujuan dan tantangan pada setiap tahap. Dan juga ada pentingnya kesinambungan, tahap pertumbuhan dan kematangan. Pada tahap pertumbuhan dan kematangan, brand positioning yang kokoh membantu membangun kesetiaan pelanggan dan menciptakan diferensiasi produk di pasar yang padat. Yang selanjutnya ada tahap penurunan. Pada tahap penurunan, brand positioning dapat membantu perusahaan mengelola transisi dan mungkin menyesuaikan strategi untuk mengatasi penurunan penjualan. Integrasi antara brand positioning dan produk life cycle adalah kunci untuk memaksimalkan nilai merek dan mengelola produk dengan efektif sepanjang siklus hidupnya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan perbedaan antara corporate design dan corporate identity. Lalu berikan penjelasan juga mengenai hubungan antara keduanya. Corporate design dan corporate identity adalah dua konsep yang saling terkait dan biasa digunakan bersama dalam konteks pemasaran dan manajemen merek. Namun, keduanya memiliki makna dan fokus yang sedikit berbeda. Pertama itu corporate design. Corporate design merujuk pada aspek visual dan estetika dari merek atau perusahaan. Ini mencakup elemen-elemen seperti logo, warna, tipografi, dan elemen desain grafis lainnya yang digunakan dalam materi pemasaran dan komunikasi visual perusahaan. Untuk fokusnya sendiri, corporate design lebih terkait dengan cara perusahaan mempresentasikan dirinya secara visual kepada dunia luar. Desain ini dirancang untuk menciptakan kesan yang konsisten dan mudah diingat terkait dengan merek. Yang kedua adalah corporate identity. Corporate identity mencakup aspek yang lebih luas dari identitas perusahaan, termasuk elemen-elemen visual seperti yang tercakup dalam corporate design, namun juga mencakup elemen-elemen lain seperti filosofi perusahaan, nilai-nilai, pesan merek, dan citra merek. Fokus corporate identity melibatkan cara perusahaan dilihat dari dan identifikasi oleh pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mencakup pandangan holistik tentang merek, mencakup aspek non-visual seperti reputasi, etika, dan cara perusahaan berinteraksi dengan masyarakat. Hubungan dan interkoneksi. Corporate design sebagai bagian dari corporate identity. Corporate design adalah komponen integral dan corporate identity. Desain visual menciptakan kesan pertama yang kuat dan dapat membentuk persepsi pelanggan terhadap merek. Corporate design harus laras dengan nilai-nilai dan pesan merek yang ingin disampaikan oleh corporate identity. Selanjutnya konsistensi dan integritas. Hubungan antara corporate design dan corporate identity ditekankan pada konsistensi dan integritas. Desain visual harus konsisten dengan elemen-elemen lain dari corporate identity agar merek terlihat dan dirasakan sebagai satu kesatuan yang utuh. Ini adalah komunikasi merek di mana corporate design melibatkan komunikasi merek melalui elemen visual seperti logo, warna, dan desain grafis. Sedangkan corporate identity melibatkan komunikasi merek melalui nilai-nilai, filosofi, pesan merek, dan interaksi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Pentingnya keselarasan. Keselarasan antara corporate design dan corporate identity memainkan peran penting dalam membentuk persepsi merek. Jika ada diskrepansi antara elemen-elemen ini, hal itu dapat membingungkan pelanggan dan melemahkan citra merek. Ya, mungkin itu saja mengenai jawaban-jawaban dari soal yang diberikan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester yang bisa saya sampaikan. Untuk segala kekurangannya, saya meminta maaf dan terima kasih.